terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya. Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan,
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu,
Tuhan kita yang luar biasa. Yesus namanya Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh luar biasa, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat, keadaan baik. Kami tahu, kami percaya sepenuhnya karena kasih karunia-Mu. Dan hari ini Roh Kudus, kami rindu mengalami-Mu lebih lagi. Kami rindu belajar isi hati Tuhan. Kami rindu diubahkan oleh kuasa-Mu. Maka itu Roh Kudus kami minta persiapkan hati kami. Agar menjadi tanah yang subur, agar setiap benih firman yang taburkan. Dan sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Kami adalah anak-anak-Mu. Dan kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita sekali lagi. Dipersilahkan buat duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Coba 5 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang sekali hari ini bisa bergabung dan keluarga besar dari GBI Pondok Gede Plaza. Dan aku lihat di sini semuanya wajahnya ganteng cantik. Coba lihat kiri kanannya ganteng cantik di sini. Puji Tuhan, ganteng cantik semua ya. Nah pertama-tama saya mau ucapkan thank you so much untuk Pastor Rahel, Pastor Anto beserta segenap pemimpin jemaat. Senang hari ini bisa bergabung dan diberikan kepercayaan. Dan karena ini pertama kalinya saya datang ke gereja dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada baiknya kita kenalan dulu. Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan, gak kenal maka kenalan. Jadi kita kenalan sebentar, nama saya adalah Revi. Saya dari GBI Gilgal di bawah leadership dari Pastor Juan Mogi di bagian pengajaran atau teaching biasanya. Saya lumayan aktif juga ngajar public speaking ke perusahaan-perusahaan dan lumayan aktif di media sosial. Ada yang pernah lihat saya di medsos mungkin Bapak Saudara? Pernah ya? Tapi bukan yang joget-joget ya Kak, bukan ya. Biasa yang nyampein firman karena aku ngerasain firman Tuhan mengubah hidupku dan aku percaya firman yang sama akan berkati Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Dan aku paling suka gereja yang semangat. Jadi sepanjang pembahasan firman, kalau ada yang bagus kita jangan diam-diam aja. Kita jangan lesu, jangan loyo, tapi kita bisa ekspresiin diri kita. Coba ya kita tes semangatnya sama-sama, kita respon sama-sama. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wah bener nih, paling semangat kayaknya di daerah ini ya. Nah jadi hari ini kita akan bahas firman Tuhan, judulnya adalah menjadi murid. Menjadi murid. Nah kita akan mulai dengan ayat dasar Bapak Ibu Saudara dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Di mana dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah sebab pelawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan olehnya. Jadi sebenarnya ketika kita hidup di atas bumi ini kita itu punya musuh yaitu si jahat, iblis, setan. Dan dia ini beneran serius mau membinasakan kita. Dengan cara menggoda kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Makanya hati-hati, makanya firman Tuhan tadi mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Coba semua katakan sadarlah. Coba semua katakan berjaga-jaga. Yang pertama adalah sadar. Kalau misalnya sadar, ini berbicara soal kita harus punya pikiran yang benar. Kalau berjaga-jaga artinya tindakan yang benar. Jadi kita perlu punya pikiran dan tindakan yang benar. Nah tapi siapa di sini yang tahu bahwa tindakan yang benar selalu biasanya dimulai dari pikiran yang benar. Right living starts from right thinking. Setuju? Makanya kalau kita baca firman Tuhan pada Amsal 23 ayat 7 dikatakan bagaimana seseorang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu, pikiranmu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kalau pikiran kita benar, biasanya tindakan kehidupan juga lebih benar. Makanya inilah yang Tuhan mau ajarkan kita hari ini. Seorang murid Kristus yang benar, pikiran dan kehidupannya sehari-hari itu juga lebih tepat. Nah hari ini kita mau belajar gimana sih caranya supaya pikiran dan tindakan kita ini lebih tepat sehari-hari. Kita akan belajar ada 6 poin hari ini. Nah sebelum kita masuk ke dalam poin supaya kita semakin semangat, boleh gak teriakin kiri kanannya ngomong seperti ini. Semangat woi. Gitu ya. Nah karena udah pada semangat semua kita mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama adalah seperti ini. Jaga pikiran lewat firman. Coba semua katakan firman.
Pada 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan segala sesuatu yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mengoreksi kelakuan dan mendidik orang-orang dalam kebenaran. Supaya tiap-tiap kepunyaan Tuhan dapat diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi firman Tuhan ini tuh penting banget loh. Pikiran kita sangat ditentukan oleh apa yang kita baca, dengar, dan tonton. Saya kasih sedikit perumpamaan. Siapa di sini yang suka masak? Boleh lihat tangannya yang suka masak? Oke, beberapa suka, beberapa makan restoran terus nih saya lihat ya. Kalau misalnya masak, kita tuang 1 botol garam, rasa masakannya apa? Asin. Kalau kita masak, tuang 1 botol gula, rasa masakannya apa? Manis. Kalau kita masak, tuang 1 botol cabai, rasa masakannya apa? Pedas. Kita semua tahu bahwa masakan kita rasanya tergantung apa yang paling banyak masuk. Betul ya? Nah sama dengan pikiran. Pikiran kita itu tergantung apa yang paling banyak masuk. Makanya sehari-hari pertanyaannya apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Kalau sehari-hari suka dengerin atau nontonnya itu lambe turah atau gosip, ya jangan heran pikiran kita ngaco pasti. Tapi sebaliknya kalau kita sehari-hari konsumsinya firman Tuhan, itu pasti pikiran kita juga akan lebih sehat. Kehidupan kita kecenderungannya lebih baik juga. Semuanya dimulai dari pikiran. Saya kasih contoh dari pengalaman hidup saya. Dulu waktu saya masih zaman sekolah, saya itu belum kenal Tuhan dan saya nggak baca firman. Jadi sehari-hari saya tuh ngomong pakai kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata binatang. Ada di sini yang ngomongnya suka kata kotor? Oh nggak ada ya, puji Tuhan. Nah dulu saya seperti itu, kenapa? Karena dulu saya nggak pernah baca firman, saya pikir ngomong kata kotor itu keren, saya pikir, maco. Karena teman-teman saya yang lain semua seperti itu. Saya nggak tahu kebenaran. Sampai akhirnya ketika saya mulai kenal Tuhan, saya mulai baca firman, saya lihat di Efesus dikatakan janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi gunakan apa yang baik, apa yang membangun supaya orang yang dengar memperoleh kasih karunia. Oh gitu, saya baru mulai ngerti. Pikiran saya mulai berubah. Saya mulai sadar, iya juga ya. Kalau misalnya saya ketemu misalnya calon mertua, saya pakai kata-kata kasar, kata kotor terus. Apakah mungkin tiba-tiba mertuanya ngomong seperti, ya ampun mulut kamu kayak comberan. Dari dulu saya cari mantu kayak kamu. Ada nggak? Nggak ada ya kan? Di sana saya mulai belajar, iya juga ngomong kotor ternyata nggak bagus. Pikiran berubah, hidup baru bisa mulai berubah juga. Contoh lain, dulu saya ini egois. Belum kenal Tuhan, belum baca firman, saya egois banget. Saya anggapannya nggak pernah atau jarang sekali memberi ke orang karena saya punya mindset kalau mau bahagia ya saya harus menerima. Saya harus mendapatkan banyak, saya harus simpan buat diri sendiri, nikmati sendiri. Pikirannya gitu karena nggak ngerti. Tapi ketika baca firman Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat lain mengatakan dunia orang murah hati semakin lebar, dunia orang pelit semakin sempit. Oh aku baru ngerti, iya juga ya. Kalau misalnya aku hidupnya terus-terusan egois, Tuhan juga gak mau percayain apa-apa ke aku. Kalau aku egois terus, orang juga gak ada yang mau temenan sama aku, gak ada yang mau kerja sama aku. Oh aku mulai ngerti, hidup aku mulai berubah jadi lebih murah hati. Jadi hidup kita berubah ketika pikiran berubah. Pikiran bisa berubah ketika kita baca firman sehari-hari. Makanya ayo setiap hari baca firman. Amin. Dan baca firmannya jangan cuma hari Minggu di gereja. Emangnya kita hidup cuma hari Minggu? Enggak kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari dalam seminggu. Ya baca firmannya juga setiap hari. Senin sampai Minggu jangan bolos baca firmannya. Coba lihat kiri kanan, muka bolos baca firman gak kelihatannya? Hayo. Jangan bolos lagi, bacanya setiap hari. Karena kita manusia seringkali gampang lupa. Siapa di sini yang pernah kenalan sama orang di pagi hari, malamnya udah lupa namanya? Ada nggak di sini? Gak mau ngaku ya, ya kan? Pasti kan sering terjadi juga, kita manusia gampang lupa. Makanya ayo baca firman yang banyak. Jangan sampai mikirnya gini, oh kitab Matius gue udah pernah kelarin, udahlah gue udah gak usah baca lagi dalam hidup gue. Loh kamu baca sekali bagus,
Tapi kemungkinan bakal lupa. Makanya kita baca firmannya sampai akhir hidup kita terus baca firman. Nggak apa-apa diulang lagi. Bisa dapat pengertian baru dan yang lama kita jadi keinget lagi. Makanya baca firman terus menerus setiap hari. Amin. Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan bilang bro. Makanya bacanya firman bro, bukan baca berita gosip bro. Ya itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua adalah kita harus mengerti niat aja gak cukup. Niat doang tuh gak cukup. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab namanya Petrus. Semua kata Petrus. Petrus waktu itu bilang ke Tuhan Yesus. Yesus guru, mau murid yang lain semuanya meninggalkan engkau, menyangkal engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap? Petrus ditanya 3 orang, bukankah kamu murid Yesus? Petrus malah menjawab, enggak kenal siapa tuh Yesus. Dia malah nyangkal Yesus 3 kali. Awalnya niatnya udah bagus, janjinya udah bagus. Yesus aku gak akan sangkal kamu. Wah udah bagus niat dan janjinya. Tapi penerapannya ternyata gak sesuai sama niat dan janjinya tersebut. Siapa di sini yang pernah mengalami hal yang sama kayak Petrus? Kita udah janji ke Tuhan, Tuhan aku gak akan lakuin dosa ini lagi. Kita malah melakukan kesalahan yang sama. Pernah gak alami itu Bapak Ibu Saudara? Pernah ya? Nah jadinya hari ini Tuhan pengen ingetin kita kembali. Jangan sampai cuma niat dan janjinya bagus. Ayo lakuin. Karena kalau niatnya bagus tapi gak diterapin sama aja bohong. Kita misalnya nih punya keluarga kita selama ini misalnya berantem, ribut terus, gak harmonis. Terus kita punya niat, aku mau sabar. Tapi tiap kali ketemu istri, suami, anak, saudara, teman, terus-terusan aja kita emosi terus. Nadanya tinggi misalnya. Kira-kira keluarganya jadi harmonis gak? Enggak. Tapi ada niatnya luar biasa loh, berubah gak? Tetap gak berubah kalau cuma niat. Contoh lain lagi, misalnya kita di dalam hidup kita mikir niatnya aku mau rajin di pelayananku, di bisnisku aku mau rajin. Niatnya ngomongnya gitu. Tapi sehari-hari kita males ngerjain pelayanan, ngerjain usaha kita males. Maju gak pelayanan dan pekerjaan? Enggak maju. Yang namanya hidup kita itu gak sekedar ditentukan oleh seberapa banyak firman yang kita tahu dan kita amini. Enggak. Hidup kita ditentukan oleh seberapa banyak firman yang kita terapkan, yang kita lakukan. Niat doang gak cukup. Makanya Matius 7 ayat 24 sampai 27 Tuhan Yesus bilang gini, orang yang dengar firman dan melakukannya itu bagaikan orang yang bangun rumah di atas batu. Ketika banjir datang, badai datang, rumahnya bertahan kokoh. Tapi orang yang dengar firman lalu tidak melakukannya, itu bagaikan orang yang bangun rumah di atas pasir. Ketika banjir badai datang, hancur rumahnya. Jadi setiap dari kita sewaktu-waktu pasti punya tantangan. Setuju gak Bapak Ibu? Setuju ya? Ketika tantangan belum terjadi, orang yang tidak taat firman sama orang yang taat firman kelihatannya sama aja. Hidupnya aman-aman aja, sama-sama aman. Tapi tunggu deh, ada masalah-masalah hidup terjadi. Pasti beda. Orang yang udah biasain taat pasti bertahan bahkan tetap jadi berkat di tengah tantangan. Tapi orang yang biasanya gak mau taat firman ketika masalah datang pasti endingnya hidupnya amburadul, berantakan dan hancur. Tinggal nunggu waktunya. Makanya kalau kita pengen punya masa depan indah, siapa di sini pengen punya masa depan indah? Boleh lihat tangan-tangannya? Kalau pengen punya masa depan indah, ayo jadi pelaku firman bukan cuma pendengar. Ada amin? Kita angkat tangan kiri yuk, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang sis, lakuin firmannya sis, jangan cuma denger doang. Ya itu poin yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini. Poin yang ketiga adalah jauhi godaan dosa secara maksimal. Jauhi godaan dosa secara maksimal. Kita mau belajar dari kisah Alkitab namanya Yusuf. Coba semua katakan Yusuf. Yusuf waktu itu jadi hambanya Potifar. Kerjanya bagus di Mesir. Potifar saking senangnya dikasih kepercayaan. Dia megang
Anggapannya kepemimpinan, leadership di rumah Potifar, luar biasa. Tapi Yusuf punya kelemahan Bapak Ibu Saudara. Kelemahan dia adalah dia ganteng banget. Kayak Lee Min Ho lah. Nah saking gantengnya, si istrinya Potifar, kita sebut aja si Tante Poti, demen, suka. Jadi dia goda, Cup, bocio, bobociang sama tante gitu. Nggak ada di Alkitab Bapak Ibu, ada di Alkitab saya itu. Nah singkat cerita, habis itu si Yusuf ini, dia nggak mau main-main. Dia langsung kabur Bapak Ibu Saudara. Yusuf, dia nggak, tante, aduh genit amat sih tante. Yuk kita pegangan tangan berdoa supaya tante bertobat. Nggak kayak gitu. Melainkan dia secepat mungkin dia kabur, dia langsung lari. Makanya dia nggak jatuh dalam dosa waktu itu. Kita mau bandingin sedikit sama yang namanya Daud. Daud waktu itu adalah seorang raja. Dia lagi jalan di atas atap kerajaannya, ngeliat ada wanita cantik lagi mandi, namanya Batsheba. Saya mau nanya kepada bapak-bapak ya, bapak-bapak jawab ya. Kalau misalnya tiba-tiba ketemu wanita cantik lagi mandi, responnya apa harusnya? Cuman 2 orang doang yang jawab, yang lain gak jawab. Ini apa nih? Kita tanya ibu-ibu sekarang ya, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak ngelihat ada wanita cantik bukan istrinya, apa responnya? Apa bu? Kok pada diem ya? Maksudnya bapak-bapaknya harusnya ngapain nih responnya? Kok pada diem juga? Kabur ya bu ya, betul ya? Kabur. Tapi sayangnya Daud waktu itu gak kabur. Dia malah ngeliatin terus. Kalau kita lihat translasi aslinya, bahasa Ibraninya itu kata ra'ah. Artinya adalah dia pelototin. Dia udah ngeliat, dia udah tahu ini godaan dosa. Dia bukannya memalingkan wajahnya, tapi dia malah liatin terus. Makanya lama-lama akhirnya jatuh juga. Dia ajak Batsheba, ayo ke kerajaan. Dia lakukan dosa, dia tiduri si Batsheba. Padahal itu istri orang lain. Di sini kita ngelihat ada 2 perbedaan. Sama-sama digoda dosa. Tapi Yusuf lari, kalau Daud pelototin. Makanya satu gak kena dosa, satu lagi jatuh dalam dosa. Nah sama dalam hidup kita. Setiap dari kita godaan dosa sewaktu-waktu muncul. Pertanyaannya, kita kabur atau kita pelototin? Saya pengen kasih sedikit perumpamaan lewat waktu itu. Ada ya anggapannya, teman-teman saya tuh suka ngomong seperti ini. Udah bro, cobain aja dosa sekali. Cobain aja ini 1 kali. Anggapnya hidup kan cuma sekali, setidaknya supaya kamu tahu rasanya. Ada beberapa orang tuh suka ngomong seperti itu. Nah tapi siapa di sini yang tahu dosa itu sebaiknya jangan main-main karena 1 kali aja itu tuh bisa bikin kita teradiksi. 1 kali aja itu bisa membawa kehancuran yang luar biasa. Gak perlu coba sama sekali. Aku pengen kasih sedikit perumpamaan. Boleh gak aku minta Kak Steven maju ke depan sebentar. Kita kasih tepuk tangan yuk buat Steven ya. Nah yuk maju ke depan sebentar. Jangan takut, gak usah tegang bro Steven ya. Jadi gini, saya mau nanya bro Steven pernah gak mukanya dipukulin 100 kali? Gak pernah? Gak pernah ya? Mau gak dipukulin 100 kali? Jangan ya, gak mau. Kenapa gak mau? Sakit ya? Emang tadi katanya gak pernah, kok bisa tahu sakit? Oh pernah 1 kali jadi tahu ya sakit ya. Atau mungkin lihat orang lain digebukin 100 kali kan, oh kayaknya kasihan juga ya. Anggapannya bro Steven, dia belum pernah dipukul 100 kali, baru 1 kali pernah. Tapi dia udah yakin sakit, karena 1 kali aja udah sakit atau dia lihat orang lain ya dipukulin sakit. Makanya dia gak mau, dia pinter. Anggapnya sama dengan yang namanya dosa. Tuhan kan udah bilang, upah dari dosa ialah maut. Kita udah lihat banyak orang hidupnya hancur karena dosa. Rumah tangganya hancur karena dosa. Ya udah, kalau Tuhan udah ngomong, banyak orang yang mengalami, ngapain kita masih coba-coba? Harusnya dari awal kita jauhi semaksimal mungkin dari hidup kita. Amin. Kita tepuk tangan yuk buat Bro Steven, silakan boleh duduk lagi ya. Saya pernah waktu itu lagi naik ke atas gunung. Dan ketika naik ke atas gunung di bagian ujung-ujung jurangnya tuh ada tali-tali. Dan ada sebuah papan gambar perboden dan ada tulisannya dangerous, caution. Jangan masuk ke area ini, dilarang lewatin pembatas ini. Saya gak pernah sekalipun lihat tali itu tuh saya bilang, ini tali menjauhkan saya dari kesenangan. Terus saya copot talinya, saya langsung lewatin itu. Gak pernah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saya tahu tali itu bukan untuk menjauhkan saya dari kesenangan. Justru tali itu untuk menjaga saya supaya tetap aman, supaya tetap hidup.
Kalau saya lewatin itu, mungkin bahaya, bisa longsor, mungkin bahaya kena angin, bisa jatuh. Itu tali untuk kebaikan saya. Nah sama, firman Tuhan itu aturannya bukan buat bikin kita repot, melainkan untuk jaga kita. Makanya penting banget di dalam hidup kita harus pegang teguh yang namanya batasan. Coba semua katakan batasan. Contoh dalam hidup saya, kalau saya punya seorang pacar, anggapnya belum nikah, saya selalu batasannya seperti gak boleh ciuman bibir kalau belum nikah. Itu batasan yang saya buat. Mungkin tiap orang beda tapi itu setidaknya yang saya buat. Kenapa? Karena menurut saya kalau misalnya ciuman bibir itu biasanya jadi pintu untuk melakukan sesuatu yang lebih. Makanya itu cara saya jaga diri saya ketika belum nikah. Contoh lain lagi, saya punya gembala namanya Pastor Joan Mogi. Beliau setiap kali pelayanan keluar kota atau keluar negeri itu selalu pasti ngajak teman, ngajak orang buat temenin dia. Kenapa? Karena itu cara dia untuk menjaga, untuk memastikan ketika dia pelayanan, dia gak aneh-aneh. Ada orang yang temenin dia. Contoh lain lagi, ada pendeta di Amerika saya suka namanya Pastor Craig Groeschel dari Life Church. Dia itu handphonenya, dia ada aplikasi khusus. Jadi handphonenya itu bisa diakses sama beberapa orang yang dia percaya. Jadi beberapa orang tuh beneran bisa ngelihat dia chat apa, dia buka website apa, itu bisa dilihat. Itu cara dia untuk menjaga, memastikan dia nggak chat sama orang aneh-aneh tentang hal aneh-aneh. Nah ini adalah cara-cara untuk menjaga batasan yang dibuat. Nah sama, Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang bikin batasan semaksimal mungkin. Terserah kamu mau kayak gimana, yang penting sesuai firman. Tapi kalau kita secara niat bikin batasan, aku percaya kita akan lebih terjaga juga. Amin. Dan kita juga bisa jaga diri kita dengan cara punya yang namanya mentor dan komunitas. Pada Amsal 15 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa yang namanya teguran yang keras itu membawa hidup. Tapi orang yang benci teguran, dia akan mati. Bapak Ibu Saudara ada yang nonton bola gak di sini? Ada yang nonton bola? Hanya satu orang. Yang lain nontonnya Passion of the Christ pasti ya. Kalau misalnya nonton bola, misalnya ya yang jago siapa sih? Messi misalnya, Lionel Messi. Messi meskipun jago punya pelatih enggak? Punya ya, udah jago aja punya pelatih. Karena pelatih bisa ngelihat apa kekurangannya si Messi supaya ketika main lagi bisa lebih bagus. Pelatih bisa kasih masukan. Nah sama, kalau Messi aja main bola masih dengar masukan dari pelatih. Kita jalanin hidup butuh mentor dan komunitas yang kasih masukan. Jangan pernah sombong merasa kamu udah hebat. Kita butuh masukan. Gembala saya Pastor Juan, beliau adalah pengkhotbah pendeta yang hebat, tapi tetap punya mentor dalam hidupnya. Yang pertama adalah papahnya Pastor Wem Mogi, tapi yang kedua juga adalah Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC. Beliau bilang, Pastor Jeffrey kamu bagus mimpinnya, boleh nggak jadi mentor saya? Jadi ketika ambil keputusan, dia nanya beliau dulu. Ketika ditegur, dapat masukan, ya dia nggak tersinggung. Melainkan dia bilang thank you masukannya. Dia pertimbangin dan dia mau berubah. Nah itu yang saya pelajari. Jadi sama, saya juga membuka diri buat dengar masukan. Dari mentor saya, salah satunya gembala saya, Pastor Juan. Contoh kadang-kadang, ya ini pernah kejadian kita habis pelayanan bareng, paginya pas di hotel lagi breakfast, dia bilang, Revi khotbah kamu udah bagus. Tapi saya mau kasih masukan. Kamu harus ningkatin skill leadership kamu, skill kepemimpinan. Oh gitu, gimana caranya Pastor? Dia bilang kamu mimpin komsel atau cool ya. Kamu ada mimpin komunitas, coba deh luangin waktu buat ketemu mereka one on one, makan, ngopi. Kamu bisa mengenal mereka lebih baik, kamu bisa bantu mereka dengan lebih baik. Oh gitu. Bagi saya gak mudah, bagi saya gak terbiasa. Tapi saya dapat masukan, saya coba lakuin. Dan ketika saya lakuin, saya ngeliat ternyata akhirnya pelayanan saya semakin maksimal. Komunitas yang saya bangun jadi semakin bertumbuh, semakin berkembang. Saya lihat orang-orang semakin menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dahsyat. Nah jadi sama, di dalam hidup kita izinkanlah mentor dan komunitas kasih masukan. Jangan sampai dikasih masukan malah tersinggung. Ada nggak di sini kalau dikasih masukan tersinggung? Ada nggak? Nggak ada ya, gereja lain ya, kok sini baik semua kan? Kalau dapat masukan, senyum dan bilang thank you masukannya. Amin.
Yuk kita angkat tangan kanan, semua angkat tangan kanan. Angkat tangan kanannya, tepuk pundak teman sebelah kanan. Bilang bro, kalau dikasih masukan jangan marah ya bro. Poin yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat yang bisa kita pelajari hari ini adalah sadar ada panggilan besar Tuhan di hidup kamu. Sadar ada panggilan besar Tuhan di dalam hidup kamu. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dikatakan marilah kita perhatikan hidup kita secara seksama. Hiduplah sebagai orang bijaksana dan bukan orang yang bebal. Gunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Maka itu hiduplah jangan sebagai orang bodoh, tetapi usahakanlah kamu tahu kehendak Tuhan. Jadi di sini dikatakan hari-hari itu jahat. Kata jahat di sini translasi aslinya adalah kata poneros. Yang artinya adalah kuasa yang berusaha menggagalkan visi Tuhan dalam hidup kita. Iblis itu tahu setiap dari kita tuh punya panggilan besar dari Tuhan. Dan dia serius pengen bikin kita lupa. Dan bikin kita berhenti untuk mencapai rencana Tuhan itu. Contoh kita mau lihat kisah Petrus. Waktu itu Tuhan Yesus ngomong ke Petrus seperti ini, Petrus ikutlah aku. Aku jadiin kamu penjala manusia. Wih panggilan besar. Gak cuman itu loh, Tuhan Yesus bilang gini, Petrus di atas batu karang ini aku akan bangun gerejaku. Dan alam maut tidak bisa menguasainya. Keren panggilannya. Tapi selain itu Tuhan Yesus juga ngomong gini, Petrus ketahuilah iblis itu sudah menuntut untuk menyapi engkau bagaikan gandum. Maka itu aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dalam kata lain Tuhan Yesus bilang gini, kamu tuh punya panggilan besar Petrus. Tapi kamu juga hati-hati, iblis itu serius pengen menghancurkan kamu supaya kamu gak mencapai visi besar dari Tuhan. Nah ini bukan cuma buat Petrus loh, buat setiap dari kita. Setiap dari kita juga ada panggilan besar dari Tuhan. Tapi kalau kita terus main-main sama dosa, kita gak akan bisa maksimal. Kita gak akan bisa mencapai tujuan besar Tuhan itu. Saya kasih contoh dari pengalaman hidup saya. Boleh gak saya kesaksian pengalaman saya? Boleh? Kalau Bapak Ibu yang gak boleh, saya tetap cerita juga kok. Jadi ceritanya begini, dulu saya itu zaman sekolah belum kenal Tuhan, tapi pas kuliah saya baru pertama kalinya ngalamin Tuhan, ikut Tuhan. Dan ketika saya ngalamin dan ikut Tuhan tersebut, banyak dosa-dosa lama saya tinggalkan secara cepat. Tapi ada beberapa dosa yang bagi saya itu gak mudah untuk langsung ditinggalkan, butuh proses, saya struggle juga. Salah satunya adalah dosa pornografi atau website gak benar waktu itu. Dan apa yang akhirnya bikin saya bisa lepas secara total, secara sempurna. Waktu itu saya merasa Roh Kudus ngomong gini di hati saya, Revi, Tuhan mau pakai kamu luar biasa. Tapi dia tidak bisa pakai kamu luar biasa kalau kamu masih izinin ada dosa ini dalam hidup kamu. Dan juga ada ayat pendukung yang luar biasa 2 Timotius 2 ayat 21 di mana dikatakan barang siapa menyucikan dirinya dari segala yang jahat, maka dia akan dipandang sebagai perabotan yang terhormat yang disiapkan untuk dipakai tuannya untuk maksud yang mulia. Ketika aku dengar suara Roh Kudus dan firman itu, aku benar-benar sadar ada tujuan besar Tuhan dalam hidup aku. Sejak itu, aku udah gak pernah jatuh ke dalam dosa itu lagi sampai hari ini. Nah sama halnya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menjadi pribadi yang semakin luar biasa ketika kamu tahu ada panggilan besar dalam hidup kamu dari Tuhan. Dan ini serius banget. Kalau kamu masih izinin dosa itu ada, kamu gak akan maksimal mencapainya. Mungkin hari ini ada beberapa di antara kita masih terus emosi. Masih terus mungkin main sama dosa nafsu. Mungkin masih main-main sama yang namanya mabok-mabokan. Mungkin masih main sama yang namanya suka nipu, suka bohong. Kalau kita izinin dosa ini ada terus, percayalah kita gak bisa mencapai tujuan Tuhan secara maksimal. Tinggalkan itu semua. Aku kasih perumpamaan. Bayangkan aku punya sebuah gelas. Dan gelasnya ini itu ada kotorannya di dalamnya. Ada kotorannya. Kita isi dengan yang namanya air murni, air mineral. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mau minum gak? Tetap gak mau kan? Air yang dituang mungkin murni. Tapi kalau gelasnya kotor dalamnya, kita juga gak mau. Airnya udah berubah jadi keruh. Tapi bayangkan kalau gelas ini tuh sudah dibersihkan, tidak ada kotoran. Ketika dituang air mineral itu, kita mau pakai, kita mau minum. Nah sama, Tuhan udah sediain kuasa, panggilannya buat hidup kita.
Pertanyaannya, kita mau bersihin diri kita enggak? Kalau kita mau bersihin, kita memutuskan tinggalin dosa itu, kita akan lihat kita dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Ada amin? Yuk kita angkat tangan kiri, yuk angkat tangan kirinya, angkat tangan kirinya. Tepuk pundak teman sebelah kiri, bilang sis, makanya tobat lu sis, tobat. Poin yang kelima Bapak Ibu Saudara adalah doa minta kuasa. Doa minta kuasa. Matius 26 ayat 41 dikatakan berdoalah dan berjaga-jagalah. Sebab roh memang penurut tapi daging itu lemah. Jadi doa. Godaan dosa datang sehari-hari. Dan ketika godaan itu datang langsung doa secepat mungkin. Saya kasih sedikit cerita. Belum lama ini saya pernah diundang oleh sebuah komunitas untuk khotbah. Dan sebenarnya waktu itu keadaan saya lagi hektik banget, lagi padat sekali jadwal. Waktu itu saya masih ingat saya baru aja flight dari Medan subuh jam 4 pagi balik Jakarta langsung flight lagi. Jadi dari bandara langsung flight lagi ke Malang waktu itu terus balik lagi. Anggapannya besoknya balik dan untuk khotbah di komunitas ini di Jakarta. Janjiannya jam 6. Saya udah datang jam 6 gak mulai-mulai sampai setengah 8. Anggapnya yang datang cuma dikit banget, dia bilang ini kayaknya pada kena macet nih. Ya nggak tahu nih pada datang nggak gitu. Jadi saya nunggu dari jam 6 sampai setengah 8 nggak mulai-mulai. Singkat cerita setelah setengah 8 orangnya bilang gini, aduh Revi karena ini yang datang dikit banget kita jadinya ngobrol-ngobrol biasa aja, kayaknya diskusi aja. Kamu nggak usah khotbah hari ini, nggak apa-apa kalau misalnya udah mau pulang, it's okay pulang aja gitu. Wah saya sebagai manusia eksmosi juga Bapak Ibu. Karena saya udah anggapnya udah capek-capek datang gitu kan, apalagi Jakarta macet. Habis itu juga udah siapin khotbah, sekarang disuruh pulang gitu aja. Jujur dalam hati agak eksmosi juga. Tapi di tengah itu semua saya tahu harusnya respon saya bukan mikirin orang ini secara negatif tapi langsung doa. Ya udah saya doa aja dalam hati, Tuhan tolong kasih aku kesabaran. Dan apa yang terjadi akhirnya saya sama sekali gak marah, saya tetap ramah, ya udah saya pulang. Sampai akhirnya tetap ramah sama orang tersebut, tetap sabar. Saya percaya karena saya doa, ada kuasa mengalir. Jadi sama, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ketemu orang menyebalkan. Sering gak sih ketemu orang menyebalkan? Ada gak yang suka ketemu orang menyebalkan? Udah pandang ke depan gak usah lihat kiri kanan. Ada ya kadang-kadang orang menyebalkan, betul ya? Nah ketika ada orang menyebalkan, doa dalam hati, tolong beri aku kesabaran. Bukan cuma godaan dosa buat emosi, banyak godaan dosa lainnya. Setiap kali godaan dosa datang, langsung doa dalam hati, Tuhan tolong aku. Bahkan Bapak Ibu Saudara tahu gak sih, yang namanya di Efesus 6 itu kan ada perlengkapan senjata Allah. Dan dikatakan di perlengkapan senjata Allah ini salah satunya bagian terakhirnya dikatakan doa itu termasuk perlengkapan senjata Allah. Bapak Ibu Saudara pernah gak sih nonton film perang? Pernah gak nonton film perang? Pernah ya? Ketika nonton film perang, biasanya ketika mereka perang, mereka pakai peralatan perangnya apakah di tengah medan peperangan atau sebelum maju berperang. Sebelum dong, sebelum udah pakai dulu. Nah sama, kita pakai perlengkapan senjata Allah termasuk doa, itu sebelum berperang. Jadi bukan sekedar ketika godaan dosa datang baru doa. Pagi-pagi pas bangun, belum ada godaan dosa, udah doa duluan di pagi hari. Start your day with prayer. Pakai dulu armornya dari pagi. Ini yang harusnya kita lakukan. Kita doa, Tuhan aku mau mulai hari aku. Tuhan tolong sertai ya. Tuhan tolong lindungi aku. Tuhan tolong pimpin aku. Ketika godaan dosa tolong beri aku hikmat. Beri aku karunia. Beri aku kuasa. Tuhan tolong sertai aku sepanjang hari ini. Supaya aku bisa jadi berkat. Udah doa dulu di pagi hari. Godaan belum datang. Tapi kita udah persiapin diri lewat doa. Amin. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang keenam adalah ingat kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Jadi kita mau balik lagi ke kisah Petrus waktu itu. Kita tahu Petrus sudah nyangkal Tuhan Yesus dan itu bikin dia malu sama dirinya. Dia mikir dia gagal. Jadi dia akhirnya kabur balik ke pekerjaan lamanya. Dia jadi nelayan lagi, jadi penjala ikan lagi. Dia pikir aku udah gagal, Tuhan gak bisa pakai aku. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, dia datang kepada Petrus dan dia tanya Petrus, Simon, do you love me? Kamu sayang aku enggak? Dan ketika Petrus bilang, ya Tuhan aku sayang sama kamu. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku.
Teman-teman, ketika Tuhan Yesus datang, dia nggak nanya, Petrus kamu mau jadi orang kaya nggak? Kamu pengen disukai banyak orang nggak? Kamu pengen jadi orang sukses nggak? Dia nggak nanya gitu. Dia cuma nanya, Petrus kamu sayang nggak sama aku? Dan ketika Petrus bilang, aku sayang sama kamu, Tuhan bilang, panggilanmu tetap ada dalam hidupmu. Dan ketika Petrus dapat kasih karunia yang begitu besar, kita tahu akhirnya dia setia jadi murid Tuhan sampai akhir hidupnya melayani dengan luar biasa. Semuanya dimulai ketika dia sadar kasih Tuhan buat dia dan dia juga sayang sama Tuhan. Sama, kita mau melayani sampai akhir, ninggalin dosa. Sebenarnya salah satu kunci terpentingnya adalah apa respon kita ke pertanyaan ini. Kamu sayang Tuhan gak? And that's it. Kalau misalnya kita beneran sayang Tuhan, karena kita ngerti kasih Tuhan buat kita, saya yakin kita akan berjuang mati-matian untuk ninggalin dosa. Kita akan lakuin yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Gak perlu disuruh dan dipaksa, tapi kita punya kerelaan karena kita tahu Tuhan yang udah terlebih dahulu kasih karunia yang besar buat kita. Amin. Maka itu boleh gak sekali lagi terakhir kalinya kita angkat tangan kanan, terakhir kalinya angkat tangan kanan, tepuk pundak teman sebelah kanan bilang, bro, Tuhan sayang banget sama lu bro. Sayang juga ya sama Tuhan. Pemain keyboard boleh bantu aku. Kita akan tutup dengan satu cerita terakhir Bapak Ibu Saudara. Cerita terakhir hari ini adalah kesaksian nyata dari seorang bernama Doug Dodge. Jadi Doug Dodge ini adalah seorang di Amerika, ketika dia masih kecil, dia itu punya seorang ayah yang alkoholik. Seorang ayah yang suka mabok-mabokan dan suka mukulin istrinya sendiri dan juga anaknya. Jadi Doug ini dari kecil suka dipukulin, suka dihajar. Dan ketika si Doug ini umur 11 tahun, waktu itu papahnya ini nembak orang sehingga papanya masuk ke dalam penjara. Mamanya merasa gak bisa merawat si Doug ini sehingga si Doug dimasukkan ke dalam panti asuhan. Di panti asuhan ada orang yang gak benar yang akhirnya melakukan pelecehan seksual kepada si Doug. Jadi ini membuat dia sangat malu sama dirinya sendiri. Dan ini membuatnya berpikir tidak ada yang akan membelaku dalam hidup. Kalau aku mau bertahan, aku harus bela diriku sendiri. Ya setiap orang yang menyinggung dia bakal pukulin orang itu. Kan ternyata si Doug ini lumayan jago dalam hal berantem. Jadi setiap hari dia itu bisa berantem sama 3 orang berbeda. Dia hidup dalam kekerasan dan ini terus berjalan bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia umur 18 tahun. Dia berantem di sebuah bar. Dan akhirnya dia nembak orang di tengah kejadian itu. Dia dimasukkan ke dalam penjara divonis 15 tahun. Dan di penjara dia pikir aku harus nunjukin siapa yang berkuasa. Aku harus nunjukin siapa bosnya, makanya dia pakai kekerasan. Setiap ada orang yang mengganggu dia bakal pukulin. Kalau ada orang punya barang yang dia mau, dia bakal pukulin orang tersebut. Selama 15 tahun di penjara dia seperti bosnya. Hingga akhirnya setelah masa tahanannya selesai dia keluar. Dia join sebuah geng motor namanya The Riders. Jadi dalam geng motor ini dia jadi tukang pukulnya. Tiap kali ada orang yang cari ribut sama geng ini, dia yang maju, dia yang jadi tukang pukul, dia yang pukulin orang-orang atau musuh mereka. Hingga suatu hari dia mulai tertarik dengan obat-obatan terlarang. Dia pakai obat-obatan terlarang bertahun-tahun hingga suatu hari dia ngeliat temennya sendiri pakai obat terlarang sampai overdosis dan meninggal dunia. Itu bikin dia jadi sangat takut. Dia cari pertolongan, dia datang ke tempat rehabilitasi. Tapi di sana dia dapat info bagaimana ternyata di antara 20 orang yang berusaha untuk lepas dari narkoba, cuman 1 yang biasanya lepas dan lepas secara total. Itu bikin dia semakin merasa kayaknya udah gak ada harapan, kayaknya gue gak bisa lepas. Dia jadi sangat amat takut, dia pikir kemungkinan cuman 2. Antara dia mati karena overdosis obat terlarang, atau orang bakal ada yang nembak dia karena benci dia. Dia jadi sangat amat takut dan di tengah itu semua dia keinget sama Tuhan Yesus. Karena waktu dia kecil dia pernah datang ke sekolah minggu. Di kamarnya dia berlutut dan dia mulai berdoa. Ketika dia berdoa dia merasa Tuhan ngomong di hatinya seperti ini, Dok, kalau hari ini kamu mau percaya sama anak tunggalku Yesus Kristus, hari ini aku akan buktikan kepada kamu, aku itu punya kuasa. Di sana Doug Dodge ini memutuskan untuk percaya sama Tuhan Yesus dan keajaiban terjadi.
Dia tiba-tiba punya kekuatan untuk bisa melepaskan adiksi alkoholnya, adiksi obat terlarangnya, adiksi dosa percabulannya. Dia berhasil ninggalin itu semua. Dia mulai baca firman. Dia cari yang namanya tetangga Kristen yang bisa ngajarin dia firman. Dia mulai datang ke gereja. Dan ketika gereja dia merasa Tuhan mengatakan kepadanya, welcome home ke keluarga yang sayang sama kamu. Di tengah itu semua dia mulai dimuridkan, dia belajar jadi murid Kristus. Dia semakin ngerti firman, pikirannya semakin berubah, hidupnya semakin berubah. Akhirnya suatu hari dia bikin sebuah geng motor namanya Forge by Fire. Tapi ini bukan geng motor yang keras, penuh kekerasan atau hidup dalam dosa, enggak. Tapi ini geng motor yang isinya orang-orang suka naik motor dan pas nongkrong ngomonginnya firman Tuhan dan saling mendoakan. Dok Docini yang dulunya hidupnya bagaikan kutuk buat sesama, tiba-tiba berubah jadi orang yang bisa jadi berkat. Kok bisa? Jawabannya adalah ketika dia mulai ngalamin Tuhan. Ketika dia mulai baca firman. Dia mulai cari orang yang bisa ngajarin dia firman. Dia mulai coba yang namanya gereja. Dia mulai mau terapin firman yang dia dengar. Sedikit demi sedikit hidupnya berubah. Nah sama dengan kita. Saya nggak tahu bagaimana masa lalu Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu keadaanmu, dosamu, kebiasaan burukmu, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, kasih karunia Tuhan selalu cukup buat setiap dari kita. Tuhan punya rencana yang besar dan punya kuasa untuk menolong kita berubah. Supaya kita bisa menjadi murid yang berkualitas, yang akhirnya kita bisa jadi berkat yang mengubah dunia ini. Lewat hidup kita, keluarga kita bisa berubah. Lewat hidup kita, teman kita, gereja kita, bangsa kita juga bisa berubah. Maka itu saya percaya hari ini firman yang diberikan gak kebetulan. Firman yang diberikan hari ini adalah untuk setiap dari kita sadar dan mulai berjaga-jaga lagi. Jadi murid sejati supaya hidup kita pada akhirnya bisa memenangkan banyak jiwa buat kerajaan sorga. Amin. Yuk tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita pejamkan mata, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami kembali. Bagaimana kami bisa menjadi murid yang sejati. Tolong pimpin kami Tuhan. Agar firman yang kami dengar ini gak sekedar jadi teori yang kami tahu, melainkan sungguh bisa kami terapkan, kami lakukan, menjadi kebiasaan kami dalam hari-hari kami. Sehingga lewat hidup kami sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga hidup kami ini bisa sungguh bermakna dan banyak orang merasakan kasih Kristus lewat hidup kami. Pakai kami jadi garam, pakai kami jadi terang, pakai kami jadi perpanjangan kaki dan tangan Tuhan. Kami percaya kasih-Mu melimpah buat hidup kami dan akan ada keajaiban demi keajaiban. Bukan hanya untuk hidup kami, tapi melalui kehidupan kami. Kau sangat luar biasa, Kau sangat indah. Dan hari ini kamu declare lagi sama-sama bahwa Jesus Christ, you're always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. God bless you. Saya sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Saya bawa beberapa buku saya karena pertama kali saya bertobat adalah karena buku Crazy Love oleh pendeta Francis Chan. Sejak itu saya suka baca buku rohani. Saya nulis juga. Saya bawa beberapa, semoga memberkati. Tapi saya mau kasih satu giveaway buat Bapak Ibu Saudara yang mau. Yang mau silahkan boleh ambil aja ke depan. Beneran gratis, silahkan. Makanya duduk depan kau gereja. God bless you, Tuhan berkati. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
malam ini, semalam ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap menjadi murid Bapak Ibu Saudara? Yang siap boleh katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Brother Revi, and let's bless Pastor Revi. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan kita kepada Pastor Revi. Tuhan, Kau yang pakai Tuhan dari masa muda dan masa depannya, terus Tuhan cemerlang di dalam Engkau. Tuhan yang akan memimpin langkah kehidupannya. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Dia akan mengalami perkenanan demi perkenanan. Dia akan mengalami Tuhan penggenapan janjimu, penggenapan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Itu terjadi dalam kehidupannya secara utuh. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita dan tangan kita angkat kepada Allah Bapa di surga dan terima berkat daripadanya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Dan diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita akan diangkat di awan-awan yang permai dan memerintah untuk selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.